Dalam perkara ini saya rela ditangkap Kapolri, dimasukkan saya ke penjara. Rela juga ditembak mati di dalam kebenaran saya ini. Tolong Pak Kapolri, Pak Jokowi suruh Kapolri ini itu untuk menembak saya. Saya tidak merasa mendapat keadilan di negara ini. Saya pembeli yang baik. Dan lawan saya sudah dipenjara 1 tahun karena mempergunakan surat palsu. Mungkin perkara saya ini hanya satu di Indonesia ini, tidak ada 2, dan mungkin juga di dunia. Krisman Sialagan, warga Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, menuding keputusan Mahkamah Agung tidak berlaku adil terhadapnya, atas kekalahannya dalam perkara tanah di Parlimbatan Kelurahan Tuktuk, yang berubah menjadi sosor Ambarita di Desa Garoga sesuai dengan isi berkas-berkas yang dimilikinya. Kemudian Krisman kembali melakukan gugatan atas tanah di Parlimbatan itu. Karena menurutnya kemenangan lawannya berdasarkan surat palsu yang dilaporkannya ke polisi. Alhasil ia memenangkan perkara perdata itu baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung. Sehingga tanah itu akhirnya dieksekusi dan dikembalikan kepadanya. Namun apa jadinya ketika lawannya dimenangkan kembali oleh Mahkamah Agung melalui PK yang diajukannya? Berikut wawancara kami dengan Bapak Krisman Sialagan. Pada tahun 96, tanah saya beli dari Sianipar, Jaksa Sianipar, Kacap Jari dulu di Pangururan. Saya beli dari Pak Sianipar pada tahun 86. Dan pada tahun 90, saya beli lagi sebagian lagi, tetangga tanah ini. Dan pada tahun 92, keluarlah sertifikatnya. Nah, jadi tanah itu sudah ada sertifikatnya pada tahun 92. Itu sertifikat keluar berdasarkan bukti-bukti waktu pembelian saya. Nah, dan pada tahun 96 tanah digugat oleh Omer Ben Nombarita. Nah, dan waktu digugat tanah itu saya tidak ada di kampung dan saya tidak tahu. Nah, dan pulang saya dari Australia, datang abang saya bilang kepada saya, pernah aku lihat orang rame-rame di tanahmu itu. Aku bilang sama abang saya, ngapain orang di situ? Enggak tahu. Tahu-tahu aku dengar tanah diperkarakan. Nah, diperkarakan di Pengadilan Negeri Tarutung. Nah, saya pergi ke sana. Tahu-tahu sudah putus perkara. Yang dimenangkan si Omer Ben Nombarita. Ya. Nah, sesudah itu ada kebetulan jumpa aku di situ hakim Marga Sinaga. Nah, dia bilang kepada saya itu enggak jadi masalah, bukan itu penentu, bisa kau banding. Ya. Dan dia juga waktu itu yang membuat memori bandingnya. Nah, tapi tetap juga kalah. Habis itu kasasi, kalah. Nah, sesudah kalah di kasasi, dieksekusilah tanah itu, diserahkan kepada Omer Benno Ambarita. Nah, sesudah dieksekusi malamnya itu, saya baca itu putusan. Nah, bahwa di dalam putusan itu ditulis di situ bahwa tanah itu adalah tanah Ahmad Duhe alias Sipau. Turun kepada anaknya Ahmad Togaleo Ambarita. Turun kepada anaknya Maruli Ambarita. Turun kepada anaknya Omer Benno Ambarita. Inilah yang menggugat saya itu. Ah, sesudah itu saya pelajarin, saya cermatin lagi itu putusan bahwa namanya Amanduhe alias Sipau tidak punya marga, tapi anaknya Ahmad Togaleo punya marga. Saya jadi heran dan saya buatlah satu kesimpulan bahwa ada nama kampung Sosor Ambarita yang mempunyai Amanduhe alias Sipau. Di mana ini? Dan saya cari sampai 3 bulan nggak dapat. Dari Simanindo sampai ke Lontung saya cari. Setiap hari Sabtu hari Minggu saya naik kereta ke sana. Cari di mana ini Sosor Ambarita, nggak ketemu.
Dan sesudah itu, beberapa bulan kemudian, saya minum tua di simpang tuk-tuk ini. Ada dulu di situ kedai yang naik bahu mempunyai. Nah, datang saya minum di situ, jumpa dengan kawan saya yang satu sekolah dulu. Nah, marga Rumah Horbo, Monang namanya, Monang Rumah Horbo. Nah, kami sama-sama minum tua. Nah, lantaran sudah minum tua, biasalah cerita punya cerita. Saya ceritakan kepada dia itu, saya ada punya perkara. Nah, perkara apa katanya sama saya? Perkara tanah. Tanah saya itu namanya dulu Perlimbatan. Sekarang sudah berubah jadi Sosoran Barita. Sedangkan di Tuk-Tuk Siadong tidak ada yang namanya Sosoran Barita. Nah, jadi udah ku cari yang nama Sosoran Barita ini, tidak ada jumpa. Datang si Monang ini, ada saya tahu Sosoran Barita katanya. Di mana? Di Garoga. Nggak jauh dari tempat kami minum itu. Ah, betul, ya betul. Kalau nggak percaya, pergilah kau, ada kampung namanya di situ Sosor Lintong. Nama kampung ini Sosor Lintong. Ada rumah Batak 3 di situ. Ah, rumah Batak yang paling pinggir di sana, jumpailah itu opung itu, udah tua orangnya, dia mengalak boru merpaung. Ah, dia itu positif tahu di mana itu Sosoran Barita. Nah, malamnya saya ke sana, ke rumah si opung ini, si Rumah Horbo ini. Nah, sampai aku di situ ketok, tak, opung buka so. Aisyah kamu, pertutup dah mereka selagat dah, bawa gula pamuro songonon ini mana? Gula pamuro, bamba opung, naung do na perlu. Aku na perlu situ, aku bukon na pung do, ibuka mana baca puno? Kan di mana ini dibuka? Ay bahasa kamu golak ro. Aba naung do na perlu pung. Ah, masuk matu jabu au. Ah, mau rona perlui, inde mana matu au. Odopung. Ayong do hape Sosoran Barita di son niku. Badong inde mana. Bah. Oi dopung, beido. Tang bojo manu kutopung au ise do na punasa Sosoran Barita. Ise do sipuk kahutai. Siapa duhe inde mana? Pasti baga sai. Kan di mana lagi? Siapa duhe inde mana? Dibilangnya siapa duhe. Aku tanya dia, siapa ini marga apa siapa menduhe marga Marpaung? Jadi kalau si Pauk itu siapa itu? Dia bilang kepada saya, biar tahu kau bahwa dulu zaman-zaman Belanda dulu, bahwa Marpaung itu biasanya dipanggil Paung, bukan Marpaung. Paung katanya, itulah panggil Marpaung dulu. Jadi waktu bikin bisloid, dibuatnya di situ paung. Jadi bahasa Belanda di paung itu adalah pauk. Itu makanya dibuat si pauk. Oh iya gitu pung, iya. Jadi gini lah opung. Opung siapa kepada si Siamat Duhe Merpaung tadi? Apa hubungan opung dengan dia? Yang istri saya adalah anak dari adik si Siamat Duhe, adik kandung. Oh jadi bukan pung, aku mau cari siapa keturunan dari Siamat Duhe langsung. Dibilangnya kepada saya enggak ada di kampung, ada di Pekanbaru, ada di Kalimantan, ada di Aceh. Jadi yang paling dekat yang di Pekanbaru. Pergi aku ke sana Pekanbaru, tembak langsung paginya, sampai di sana di Pekanbaru sana, jumpa dengan si Marpaung ini. Apalah dia bilang kepada saya, oh saya udah tahu maksud kalian itu. Aku ceritakanlah sama dia bahwa saya ada perkara tulang. Perkara saya ini bahwa kutipan bisul kampung nenek tulang itu diambil lawan saya dari pengadilan, dipindahkan ke atas tanah saya. Kok pandai kali dia itu? Ya pandailah, orang penipu itu kan harus pandai. Kalau nggak pandai nggak bisa menipu tuh. Opung, aku bilang gitu. Jadi masuk aku opung, masuk aku tulang harus bantu saya. Wah, bagaimana lah, lihatlah situasi saya. Saya kan mandor di sini. Bisalah saya ikuti 1 kali persidangan. Bagaimana kedua, ketiga, keempat, tahu saya persidangan itu tunda begini macam. Nggak mungkin lah saya, kalau saya ke Tarutung dari Pekanbaru ini harus 2 hari 1 perjalanan, 2 hari harus makan waktu 1 minggu. Jadi oke lah kalau sekali. Tahu-tahu bukan hanya sekali ini, saya tahu. Tapi supaya lebih gampang, ada anak
bapak tua saya pensiunan camat dari Aceh di ujung kapal di tanah Jawa. Itulah jumpai. Oh begitu tulang, iya. Ke situlah kau. Tembak langsung ke ujung kapal. Jumpa dengan, tapi sakit waktu aku jumpa dengan si Marpaung ini, sakit dia. Sakit parah dia. Jadi lantaran sakit dia, pulanglah aku ke kampung. Pulang aku ke kampung, tapi ku kasihlah sama istrinya untuk uang berobat. Supaya berobat, saya beli obatnya, saya beli ini. Oke lah, pulang aku bawa dia ke Siantar. Pulanglah dia ke sana, pulang aku ke Samosir. Kira-kira 2 minggu lagi, ku pikir-pikir dalam hati aku harus pergi lagi balik di sana. Kalaupun dia itu mati, ya ikut juga aku berduka cita. Aku bilangin nanti sama nantulang itu istrinya. Tahu-tahu sampai aku di sana, dia itu sudah sehat. Sudah sehat. Kau selagan yang pernah datang di sini, kata Anda. Iya tulang. Wah, mau lihat bapak sepeda hobi mana? Mau lihat puang. Itu hobat tua teh. Sen di mana tuh? Baido. Jadi beta matu jauh puang, beta matu jauh. Ada orang nama sen nama 4 orang mati mana? Tulang perkara tanah aku. Saya perkara tanah. Jadi tanah saya ini ditutup, namanya perlimbatan. Sesudah perkara ini, tanah saya ini jadi sosoran berita. Bagaimana caranya dia? Ya gimana lah tulang, caranya kan dia dibuat dia itu surat keterangan dari lurah menyatakan bahwa dia itu cucu dari opung tulang itu. Bisa rupanya begitu, ya. Namanya pun negara kita ini tulang, bukan negara di luar ini. Apapun bisa dibuat di sini. Jadi maksudmu bagaimana? Begini tulang maksud saya itu. Maksud saya itu tulang harus pergi ke kepala desa atau lurah di tempat ini membuat surat keterangan bahwa tulang itu keturunan dari Siamanduhe. Apalah nanti saya bawa bukti bahwa saya itu keturunan dari Siamanduhe. Tulanglah. Bagaimana? Kalau aku bilangin nanti sama si kepala desa itu, dia kan nggak kenal Siamanduhe opung saya itu. Yang kenal dia kan saya. Saya yang merantau di sini. Jangan apalah. Tenang kau, kata Ane sama aku. Dibuatlah surat tarombonya. Ada tarombo marga Marpaung dari Balige. Siamanduhe itu tertera di situ. Anaknya semua ada di situ sampai si Maksum ini, yang namanya si Maksum lah cucunya ini. Maksum Marpaung. Inilah cucunya itu yang aku jumpai di ujung kapal ini. Sesudah itu dibuat lurah lah surat keterangan bahwa dia itu keturunan dari Siamanduhe. Habis itu bigilah kami ke Tarutung untuk mengambil kutipan sosoran berita tadi. Kan lawan saya sudah ada ambil kutipan juga atas permintaan dia. Jadi dikeluarkanlah dari Tarutung. Jadi 2 lah kutipan. Satu yang dibuat si Omer Ben Nombarita, satu yang dibuat si Maksum Marpaung, asli keturunan dari Siamanduhe. Sesudah itu aku laporkanlah dia ke polisi. Diproseslah. Masuklah dia 2 tahun. Sesudah dipidana dia 2 tahun, pergilah aku menjumpai hakim yang memutus perkara pidana tadi. Thomas Tarigan, hakim pengadilan negeri Tarutung dulu. Saya sudah jumpa aku dengan Pak Thomas ini, aku tanya sama dia, Pak Tarigan, sekarang kan sudah berkekuatan hukum tetap. Lawan saya itu sudah masuk sekarang di di rutan pengururan. Jadi bagaimana Pak Thomas? Tanah kan sudah dieksekusi, sudah diserahkan kepada dia. Bagaimana untuk mengembalikan itu tanah kepada saya? Datang Pak Thomas bilang harus digugat lagi. Berdasarkan surat palsu tadi. Oh begitu, iya oke. Jadi aku cari pengacara dapat. Kami gugatlah. Kami gugat ini berdasarkan surat palsu itu. Saya dimenangkan di pengadilan negeri, dimenangkan di pengadilan tinggi, dimenangkan di Mahkamah Agung Kasasi. Habis itu dieksekusi lah. Tanah itu dikembalikan kepada saya. Tapi PK lah dia itu. Dimenangkan lagi dia di PK.
dengan isi dengan isi surat palsu yang tadi itu, bahwa tanah itu tetap tanah menduhe. Tapi biarpun dia menang di PK, tidak bisa dieksekusi, diserahkan kepada dia. Itu makanya sampai saat ini masih saya menguasai tanah. Di situ menang dia di PK, memang tanah saya jual. Lantaran waktu dieksekusi itu tanah dikembalikan kepada saya tanya si Panitera, Sianturi, Pak Anturi, sekarang tanah sudah dieksekusi, diserahkan kepada saya. Apa bisa saya jual tanah ini? Datang Sianturi bilang kepada saya, iya itu hak Bapak. Sekarang kan sudah diserahkan kepada Bapak, berarti punya Bapak. Mau dijual terserah, mau apa terserah. Saya jual itu tanah. Di situ saya jual itu tanah, entah 3-4 tahun kemudian saya sudah dieksekusi. 3 tahun 4 tahun 5 lah saya sudah dieksekusi. Saya jual lah itu tanah kepada Bapak si Pandigo, Bapak si Bupati. Saya jual itu tanah, saya jual melalui notaris. Saya sudah 2 minggu kemudian uang sudah saya terima, datang anak lawan saya membilang kepada si notaris, tolong ibu notaris gagalkan itu jual beli karena saya sudah menang di PK. Saya tidak tahu bahwa dia menang, saya tidak tahu. Datang ibu notaris, dipanggil saya, dame, ujungnya saya balikkan uangnya semua. Saya balikkan uang si bupati ini, Bapak si Bupati. Saya sudah itu saya berpikir, ya kok bisa kalah? Saya sudah kalah. Saya laporkan lagi dia ke Polda. Pertama saya laporkan ke Polsek, tidak diterima pengaduan saya. Satu perkara tidak bisa diadukan 2 kali, kata Kapolsek diam berita. Habis itu datang pengacara saya, dibilang ke Polres kau. Pergi saya ke Polres Pangururan. Apa dibilang di Polres Pangururan? Sama juga, tidak bisa satu perkara dilaporkan. Datang pengacara saya, tunggu, saya telepon dulu Pak Nadia Gultom, Profesor Nadia Gultom. Sesudah dia telepon Pak Profesor Nadia Gultom, Pak Nadia Gultom telepon saya. Ada apa persoalan? Saya ceritakan semua. Datang kau ke Medan, bawa dulu berkas 1 set. Saya bawa berkas 1 set di Medan. Saya sudah 2-3 hari di telepon Pak Nadia Gultom saya, dibilangnya ini harus diproses lagi. Adukan ke Polda. Saya pergi ke Polda, saya adukan ke Polda. Lantaran dibilang di Polda mempergunakan surat palsu kembali, mengulangi. Diproseslah di Polda. Sampai diproses di Polda, dilimpahkan ke kejaksaan. Sampai kejaksaan disidangkan di Balige. Saya sudah disidangkan beberapa kali. Meninggallah si lawan ini, si Umar bin Nombarita ini. Meninggal. Saya sudah meninggal dia, prosesnya berhenti. Saya sudah berhenti prosesnya. Saya apalah, saya jumpa lah yang tahu apa, yang tahu hukum. Saya jumpa lah si Hotman Paris, sampai saya jumpa dengan Hotman Paris Hutapea. Dan Hotman Paris Hutapea mengatakan kepada saya, kalau memang betul yang saya ceritakan itu, ini bisa PK kedua. Lantaran ada kata Aniasema di Mahkamah Agung, satu, kalau ada perkara 2 isinya yang berbeda, ini harus di PK-kan. Saya nggak ngerti hukum lah ya, tapi ya dari pakar hukum Hotman Paris Hutapea lah yang mengatakan itu. Dan saya ajukan PK kedua, ditolak dari Mahkamah Agung. Dan habis uang total. Habis uang, habis itu, ya, apalagi yang bisa saya perbuat? Saya jumpa lah dengan seorang pengacara. Katanya gugatlah kembali. Saya gugatlah kembali. Sekarang gugatan itu sudah dibalige dan sudah selesai persidangannya. Hanya mau tinggal putusan tanggal 24. Jadi datang di pengadilan membilang putusan tanggal 24 Mei. Jadi yang saya mohonkan kepada Ibu Hakim, supaya tolonglah yang benar itu dibenarkan. Itu aja permintaan saya.
saya Janes Rumah Horbo, Kepala Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang berdomisili di Dusun 3 Langge. Sepanjang pengetahuan saya di Kecamatan Simanindo, bahwa nama kampung Sosorambarita itu hanya satu, yaitu berada di Desa Garoga, Dusun 3 Langge. Dulunya, sepengetahuan saya dari sejarah orang-orang tua saya, kenapa saya pelajari Sorambarita terutama? Karena opung saya turunan kedua di Desa Garoga. Saya sekarang keturunan ke-7, opung saya berada di Desa Garoga. Jadi keturunan kedua, opung saya kawin dengan Buru Marpaung, namborunya dari Amanduhe Sipawek. Dan dulu mereka tinggalnya, Amanduhe Sipawek ini tinggalnya dulu di Lumban Sipaung. Jadi kira-kira 300 meter lah di atasnya ini Lumban Sipaung, Huta Lumban Sipaung. Mereka tinggal di Lumban Sipaung itu, ada beberapa dari keturunan Raja Mangaliat Marpaung, itulah opungnya Ahmad Duhe Sipawek. Mereka sangat banyak tinggal di Lumban Sipaung, maka mereka dianjurkan oleh opungnya supaya membuka perkampungan yang baru. Nah, inilah perkampungan yang baru dari pemberian pamannya Ahmad Duhe Sipawek dari Ambarita. Makanya Sosorambarita ini disebut Sosorambarita, agar keturunan daripada Ahmad Duhe Sipawek sampai sekarang bisa mengingat bahwa Sosorambarita ini adalah pemberian dari tulangnya Marga Rumah Horbo dari Ambarita. Ini bisa saya saksikan dari cerita opung saya dan bapak saya. Mulai saya berumur 4 tahun, saya sudah bisa saksikan bahwa ini adalah perkampungan Marga Marpaung, dan Tunggani Huta di sini adalah Ahmad Duhe Sipawek. Itulah sejarahnya. Dan kita juga, selama saya menjabat kepala desa dan sekretaris desa, sebelum saya kepala desa, ini sudah tercantum di RPJMDes dan di data profil desa. Itu pembuktiannya bahwa Huta Sosorambarita ini adalah milik Ahmad Duhe Sipawek. Dan inilah sekarang posisinya Sosorambarita yang dimiliki oleh Ahmad Duhe Sipawek alias Sipaung. Dan inilah rumah keturunan dan peninggalan dari Ahmad Duhe Sipawek yang diwariskan kepada keturunannya sampai sekarang masih ada di sini, ditempati oleh generasi kelima daripada Ahmad Duhe Sipawek. Nama saya Manuar Marpaung, tinggal di Desa Garoga, Kampung Sosorambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Nama bapak saya Jamian Marpaung, nama opung saya Jabat Marpaung. Kalau opung kami dari atas namanya Ahmad Duhe, itulah Tunggani Huta sampai ke tangan kami sekarang. Kamilah keturunan nama Duhe Marpaung. Inilah rumah peninggalan nama Duhe yang sekarang turun temurun sampai ke saya. Yang saya tahu dari orang tua itu Marpaung, cuman itu tulisan Belanda dulunya, makanya di Biseloid itu Sipawek dibuat. Itu artinya Sipawek itu Marpaung, cuman itu masih zaman Belanda, makanya di Biseloid kan Sipawek. Ahmad Duhe Sipawek itu opung saya. Sudah pernah saya lihat Ahmad Duhe Sipawek, itulah Tunggani Huta. Ada di Tutuk Margambarita. Saya kurang tahu, Pak. Cuman dibuat namanya Sosorambarita di Tutuk katanya. Yang nggak tahu kalau ada Sosorambarita di Tutuk itu masalah orang itu. Cuman nama opungku jangan dibawa-bawa, itu aja. Ahmad Duhe itu jangan dibawa. Itu opung saya, marganya Marpaung bukan Ambarita. Keberatan loh, Pak.
Ya kalau ada pun seseorang barita jangan nama pun saya. Kalau seseorang barita yang punya saya memang marga Marpaung itu amat duhe, bukan marga barita. Ya kalau masalah orang itu ada seorang barita di situ, kita nggak mau tahu itu urusan orang itu.